hanya dikata-kata gini, Ustaz. Kalau orang dahulu mencintai yang dinikahi. Kalau orang sekarang menikahi yang dicintai. Jadi maksudnya adalah orang dahulu itu biasanya si antar laki pengantin laki nggak kenal atau orang tua main. Ntar kita bisa nanya terus bagi negara jadi. Pertanyaannya gini, Ustaz. Apakah dalam hal ini Rasul mengajarkan seperti itu, Ustaz? Jadi orang tua itu lebih banyak berperan dibandingkan dengan anak gitu, Ustaz. Dan memang kondisinya memang sekarang ini dibandingkan dengan dahulu, kayak tadi Ustaz bilang, kawian 4-5 tahun, mungkin begitu berbuat 1 bulan 2 bulan cerai misalkan gitu. Karena memang udah sudah sering ketemu dan sebagainya. Tapi kalau istilahnya mencintai yang dinikahi karena dia orang baru kenal, akhirnya kita baru mencoba mau menikahi. Dalam agama, terutama dalam Islam, apakah harus mengajarkan seperti itu? Pilihan ada di orang tua, bukan di anak gitu. Yes, correct. Terima kasih pertanyaannya. Bahwasanya pertama kita perlu kita ketahui benar bahwasanya orang-orang dahulu begitu menjodohkan antara anak dengan anak temannya atau saudaranya atau misalnya atau hal yang semacamnya. Yang pertama bagi seorang anak tentunya harus husnuzon bahwasanya tidak mungkin orang tua akan menjerumuskan anaknya. Tidak ada, insya Allah tidak ada dalam benak orang tua untuk menjerumuskan, mencelakakan anaknya. Sehingga sampai-sampai dalam permasalahan perjodohan pun harus orang tua yang mencari. Namun, ada hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya sikap orang tua ini benar. Ya benar, saya nggak menyalahkan. Cuma, alangkah lebih benarnya, tatkala seorang anak juga dimintai pendapat. Karena dia yang akan melakukan. Dia peran utamanya yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga. Orang tua boleh memilihkan kepada anaknya. Tapi keputusan akhir tetap kepada si anak. Karena dia yang akan menjalani. Dia yang akan berperan. Dia yang akan merasakan kehidupan tersebut. Kalau anak tidak mau, tapi harus dipaksa, itu juga nggak diajarkan oleh Rasulullah. Sesuatu yang mayad'u ila nikahiha, sesuatu yang motivasi kuat, melatar belakang dia menikah itu terjadi. Kalau anak nggak mempunyai latar belakang menikahi dia, akan menjadi berantakan juga rumah tangga. Dan itu pun tidak diinginkan, karena tujuan dari pernikahan adalah kelanggengan hidup rumah tangga. Ketika hal-hal yang merusak kelanggengan itu harus dijauhi dari pertama. Harus dijauhi dan diantisipasi dari pertama. Karena ini adalah keinginan anak dan peran anak yang akan menjalankan. Orang tua boleh mencarikan, tapi nanti pada akhirnya serahkan kepada anak. Begitu. Bukan berarti menyerahkan kepada anak sendiri bersikap sendiri. Enggak. Tidak masalah orang tua mencarikan untuk anaknya. Mungkin karena pengalaman orang tua, mereka sudah banyak makan asam garam ya, kehidupan ini. Dia tahu, apalagi seorang ibu. Dia tahu melihat calon mantunya. Ini adalah baik atau tidak baik. Dia lebih tahu. Jadi kita harus berhusnuzon kepada orang tua yang telah mencarikan kita. Tapi orang tua juga nggak boleh egois memaksakan anaknya untuk menikah dengan dia. Kita harus ngajak anaknya bermusyawarah dengan gimana terhadap gadis tersebut. Anak harus diikut sertakan. Karena dia yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga tersebut. Tanda tujuannya perempuan adalah diamnya dulu. Para ekor sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf pada antum sekalian. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.